Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa manittaba'al huda. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Masyaallah muslimin, pengurus DKM Masjid Buncit Indah serta jamaah kuliah subuh, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita naikkan sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang mustahil bisa kita hitung. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul akhiruz zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga termulia beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, serta ummatan muslimatan yang menjadi kesayangan dan kebanggaannya. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya untuk pagi hari ini, tetapi untuk seterusnya selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa konsisten dengan qudwah hasanah dan uswah hasanah yang telah disampaikan oleh baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lupa, izinkan saya Muhammad Amin Suma sehari-hari antara lain di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan di Universitas Gunadarma, juga di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Baru pertama ke sini rasanya, ya, agak terlambat ya, karena sedikit meskipun ada mapnya, tetapi ya kalau belum tahu itu memang ternyata tetap aja Pak harus tanya-tanya. Karena itu mohon dimaklumi, tapi alhamdulillah sempat mengikuti sholat berjamaah di sini dan imam kita yang suaranya amat bagus, tajwidnya sangat fasih, ya, memberikan atau membawakan surat As-Sajdah yang tentu mengetuk hati nurani kita untuk memang pada akhirnya sesombong apapun manusia itu, ya jangankan yang sehormat apapun, sesombong apapun manusia, pada akhirnya pasti harus bertekuk lutut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lebih kurang dari intisari surat As-Sajdah, di mana imam ya dianjurkan dengan sangat untuk melakukan sujud As-Sajdah setiap membaca ayat ini. Dan alhamdulillah di banyak masjid sudah terbiasa dilakukan, apalagi di hari Jumat yang bergelar Yaumul Usbu' atau Sayyidul Ayyam. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya diminta berbicara tentang mencintai negara. Betul ya? Nah, ini masih dalam suasana 17 Agustus. Meskipun pasangannya tidak di bulan Ramadan ya. Karena dulu saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
diproklamirkan harinya persis hari Jumat, sama dengan sekarang ini ya, tapi bulan hijriahnya itu bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9. Nah ini agak jarang bisa jadi ya orang-orang yang termasuk kita juga sebagiannya mungkin relatif lebih lancar tanggal 17 Agustusnya ketimbang tanggal 9 Ramadannya. Nah oleh karena itu ya sebagai orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus ada surat Al-Qasas di Al-Qur'an itu. Artinya tentang sejarah. Tidak disebut dengan surat At-Tarikh atau surat At-Ta'rikh karena berbeda sejarah dalam konteks At-Tarikh dan sejarah dalam konteks Al-Qasas. Apa bedanya? Kalau Al-Qasas itu menurut para ahli itu isinya kisah nyata. Kisah nyata. Nah, isinya hanya besutan-besutan yang paling inti, yang paling utama. Sejarah itu adalah mengurai suatu peristiwa masa lalu yang rutut dari A sampai Z istilahnya. Kisah tidak. Kenapa kisah itu tidak? Kalau Quran itu mengisahkan semua sejarah. Nggak usah bawa-bawa umpamanya Fir'aun, maaf, nggak usah bawa-bawa Ali Imran umpamanya, nggak usah bawa-bawa Zulkarnain, mengisahkan Nabi Adam saja Pak, Nabi Adam manusia pertama, mustahil cukup dengan 6.000 ayat. Kan Quran semuanya jumlahnya 6.000 ayat, lebih sedikit. Kalau isinya itu mengupas itu Pak, ya selesai itu. Jumlah Nabi dan Rasul minimal menurut riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an 124.000 minimal. Apa bisa bayangkan? Kalau 124.000 itu ditulis semua, ya, disisipkan di tengah-tengah Al-Quran, kayaknya habis Pak untuk menyebut nama Nabi dan Rasul saja. Maka cukup di sana, ambil saja sampelnya. Mana sampelnya? Itulah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu sebanyak 25 orang. Sudah 25 orang itu simple lagi namanya Pak. Nah, kalau kita kan banyak namanya. Tempo hari itu ada sampai Dukcapil kesulitan tuh. Wah, 41, 43 kata. Rupanya masih ada lagi yang lebih panjang lagi. Bagaimana formnya bisa masuk, Pak? Tapi kalau Nabi semuanya satu kalimat cukup. Adamun Idrisunuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu taza Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dauda Sulaiman uttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'waya. Satu-satu kan Pak? Iya. Satu kata. Tapi bobotnya tidak ada yang lawan Pak. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri untuk memuliakan para nabi dan rasulnya. Tidak ada yang sama namanya, tetapi juga tidak ada yang terlalu panjang. Cukup satu kata dari Adam sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah. Nah ini sejarah yang penting salah satunya. Ini kemudian kan kita diajak berbicara tentang mencintai negara. Nah, sebutannya banyak, ada patriotisme, ada nasionalisme. Nah, cuma diingat, kadang-kadang yang ada mek-meknya itu seakan-akan terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Nah kita, ya agama Islam itu
bisa dikatakan minimal sebagian orang menyebutnya pertengahan. Diinspirasi oleh wahyu Allah. Ada yang disebut dengan ummatan muslimatan. Ya, lengkap di Quran itu. Meskipun kita kebiasaannya menyebutnya kaum muslimin ya, atau umat Islam, ya kalau Qurannya sendiri kan ummatan muslimatan. Kalau tunggal muslim. Kalau tasniyah muslimain atau musliman. Persis dituntun oleh doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Quran itu sepengetahuan saya, kalau keliru mohon dikoreksi, cuma 2 nabi yang diorbitkan sebagai ya uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya yang lain tidak secara tersurat dimaktubkan dengan sebutan uswatun hasanah. Jadi hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim disebut dalam 2 ayat karena yang diangkat ketokohannya bukan hanya individu beliau sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, tetapi juga sampai kaumnya itu dinobatkan sebagai uswah hasanah. Apakah nabi-nabi dan rasul yang lain? Jangankan yang 25 tadi yang disebutkan itu, yang 124.000 juga sama layak dicontoh, patut dicontoh oleh kita semua. Tapi saya katakan tadi Allah sudah memilihkan yang paling istimewa, itulah yang disebut dengan uswatun hasanah. Nah ini sudah mulai ramai mau melakukan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah itu 2 itu. Lalu kira-kira kita hubungkan karena beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, kayaknya tahiyat yang kita baca itu termasuk tadi ya. Cuma 2 itu yang disebut ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ya. Enggak ada yang Musa Pak ya. Nah, kira-kira itu faktualnya. Nah. Jadi oleh karena itu Nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam yang julukannya Abul Anbiya, bukan Abu Rusul, karena Abu Rusul diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam kategori manapun. Ya. Julukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Quran yang mengatakan. Nah, beliau itu dalam catatan sejarah ketatanegaraan modern dunia sejujurnya mengakui bahwa pendiri negara yang modern itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konstitusinya jelas, dinamai dengan ya Al-Mu'adah Al-Madinah, yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah atau Madinah Charter. Kalau kita mau bicara tentang cinta nasionalisme negara kita. Nah, ada urutannya, tidak ada. Bahkan disebut sebagai tadi itulah. Nah, kenapa makanya dicontohkan? Memang hanya beliau inilah gitu kan, yang memiliki jabatannya itu tak terbatas, bisa dikatakan begitu. Mulai dari kepala rumah tangga, ketua RT, kalau mau diredaksikan dengan bahasa sekarang Pak ya. Di zaman Nabi ya kita nggak tahu pasti apakah ada ketua RT, ketua RW, ya nggak ada persoalan itu lah, tapi pastinya ada kepemimpinan. Nah, beliau inilah
yang dikenal oleh sejarah, minimalnya sejarah Islam, bahkan sejarah ketatanegaraan pada umumnya. Beliau itulah yang membentuk negara, terpenuhi unsur-unsurnya. Ada pemimpinnya, beliau sendiri. Yang memilih bukan hanya orang Islam, karena di situ ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, minimal 3 sekte Yahudinya. Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, dan seterusnya. Yang Nasrani ada, yang non agama ada juga, gitu kan. Minimal perwakilannya. Nah, itu sejarah yang tak terbantahkan, ditulis dalam berbagai buku. Apapun bahasanya, yang Arab, yang Inggris, yang lain-lain sebagainya, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mendirikan negara yang sangat majmuk di Madinah. Rukun, tentram, sebelum ada pengkhianatan dari terutama unsur Bani Qainuqa. Ya. Kalau itu bisa disebut sebagai negara nasionalisme, tapi nasionalisme pasti nasionalisme yang luas dan luwes, bukan yang sempit. Kenapa? Karena Islam sebagai rahmatan alamin tidak boleh menjadi terganggu dengan alasan, nah itu kira-kira. Dan semua negara di kawasan ini punya, Pak. Eropa punya sendiri organisasinya kan, betul ya? NATO punya sendiri ya. Nah, itu kehidupan manusia. Gak mungkin dicegah oleh kita, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, yang kemerdekaannya katanya nggak ada kebetulan hidup itu. Karena fa'alun lima yurid. Allah itu adalah yang memiliki hendak. Ana urid, antum turidun, wallahu fa'alun lima yurid. Nggak ada yang melawannya. Jadi kenapa tadi saya katakan betul, kita pada akhirnya manusia itu sehebat apapun pasti dia akan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, khudu. Nah, termasuk dalam bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Salah satunya berbangsa dan bernegara. Ya. Yang menyusun kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, terutama panitia 9 itu pasti semuanya orang beragama. Semuanya beragama. 8 dari panitia kecil itu muslim semua, ahli agama lagi. Hanya 1 yang non muslim, nggak apa-apa, setuju juga kok. Siapa? Tuan Maramis. Jadi kalau kita hubungkan, Pak, harusnya kita memang mencintai negara kita. Aneh kalau nggak mencintai itu. Banyak alasannya, Pak. Termasuk alasan keagamaan. Minimal alasan keagamaan itu, Pak. Dalam surat Al-Maidah itu kan ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai insan-insan mukmin. Saya membiasakan diri sebagai akademisi Pak Insan. Kenapa? Karena dibanding kata basyarun artinya manusia. Bani Adam manusia juga, Anas manusia juga, tapi al-insu itu posisinya itu dipandang manusia dari sisi insannya, kemanusiaannya, rohaninya, akal pikirannya yang membedakan manusia dari hewan. Kalau basyarun manusia dalam arti fisik sama. Kita makan kadang-kadang dicandai orang lebih rakus manusia itu. Makanan kerbau dimakan juga oleh kita ya Pak ya. Maksudnya lalapan itu, maaf gitu ya. Nah, makanan mereka enggak memakan makanan kita. Nah, itu kata basyarun. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dalam giliran itu mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia biasa sama seperti kalian. Haus, minum dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar, nggak makan dulu, nggak ada makannya juga Pak. Itu
Sama, jadi itu kalau dikatakan innama anak basyarun mithlukum. Al-insan sama kemanusiaannya ada juga. Karena manusia ini termasuk kita-kita ini minimal diberikan 4 hidayah. Minimal menurut sebagian ahli tafsir. Salah satunya Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya, satu di antara mufasir yang saya sukai, bukan berarti yang lain tidak disukai apalagi benci, tidak Pak. Kebetulan profesinya mirip-mirip. Nah, beliau itu seorang hakim yang lalu kemudian jadi akademisi. Kalau saya akademisi dulu, lalu jadi hakim, lalu jadi akademisi lagi. Jadi ada pandangan pikirannya itu yang antara teori dengan praktek tuh. Nah, jadi berterima kasih kepada beliau. Kata beliau, manusia ini paling banyak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hewan. Secerdas apapun hewan. Nggak tahu nanti ke depan AI bisa nggak ya buat kecerdasan hewan seperti kecerdasan manusia. Tapi kalau melihat ini kayaknya sih mustahil. Karena manusia itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hewan. Yang pertama itu hidayatul hawas. Indra, Pak. Kita punya penciuman, punya pendengaran telinga, punya mulut, terutama panca indera yang 5 itu. Bahkan kadang-kadang katanya ada indera ke-6. Ya. Untuk menyesuaikan dengan ajaran agama sebenarnya. Itu hidayatul hawas. Yang kedua hidayatul ilham. Yang ketiga hidayatul akal. Dan yang keempat inilah baru hidayatul wahyi. Wujudnya Al-Quran Al-Hakim. Dihubungkan dengan tadi bulan Ramadan, sisi sejarah banyak sekali Pak. Perang Badar itu perang yang paling heroik sepanjang usia umatan muslimatan, umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umatan muslimatan itu bukan julukan hanya untuk Nabi Muhammad umatnya Pak. Itu sejak Nabi Adam sudah dijuluki seperti itu. Huwasammakumul muslimin. Qurannya mengatakan begitu. Dialah Allah yang menjuluki manusia-manusia beragama Islam itu muslimin. Itu made in Allah itu, bukan made in kita. Wasammakumul muslimin. Maka Islam itu sejak Nabi Adam terus berkesinambungan sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ada perubahan sedikit-sedikit saja. Dalam bidang akidah nggak ada bedanya, sama persis. Dalam bidang ubudiyah, sebagian ulama minimalnya sama persis. Hakikatnya yang disembah ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Tapi dalam bidang syariat hukum baru tuh mulai ada perbedaan. Dan sampai sekarang, apalagi zaman sekarang, masing-masing negara memiliki hukum nasionalnya masing-masing. Jadi ini lebih kurang kaitannya dengan sejarah itu tadi. Kalau kita memang menerima keberadaan piagam Madinah itu tadi. Nah, kalau kita memang termasuk yang mempercayai bahwa Nabi itu seorang qaid, seorang imam dan lain sebagainya yang terlalu banyak. Makanya dijadikan teladan uswah hasanah karena apapun kapasitas kita. Katakanlah saya nggak punya kedudukan apa-apa. Tapi saya sebagai seorang ayah, sebagai suami dari istri saya, ayah dari anak-anak saya, kakek dari cucu-cucu saya, Nabi Muhammad punya itu. Kapasitas beliau tidak bisa ditanding oleh siapapun. Maka penobatan uswah hasanah itu Masya Allah. Kita sebenarnya meniru. Nggak mungkin meniru Rasul dalam arti sebagai pemimpin dunia. Apalah artinya seorang Amin Suma. Cuma ngajar doang banyak-banyak di 3 atau belasan kampus. Nah itu sadar bahwa kita selama ini saya gitu kan mengikuti jejak beliau itu dalam kapasitas saya. Gak mungkin saya ujuk-ujuk merasa jadi gubernur, apalagi lebih tinggi dari gubernur,
dari bupati, enggak boleh lah. Gitu. Benar al ulama warasatul anbiya, tapi dalam kapasitas yang mana? Nah, sehingga insya Allah taala cara kita bernegara akan menjadi harmonis gitu. Kalau masing-masing warganya, termasuk kita dalam hal ini saya khususnya begitu, Bapak dan Ibu ya, mau jadi tanggung jawab kita terhadap negara ini. Ada kekurangan? Iya memang. Di rumah tangga kita juga masih ada kekurangan. Apa Bapak usir? Nah, tidak tentunya Pak. Maka caranya itu Masya Allah. Kita mengenal dalam dunia fikih, berapa lama saya nih? Waktunya. Nah, dalam ilmu fikih itu dikenal ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kayak sholat ini kan nggak bisa diwakilkan. Harus kitanya. Makanya begitu wafat nggak ada beribadah. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Karena fardu ain. Kalau fardu kifayah diwakili oleh sebagian umatan muslimatan, cukup sudah bebas dari dosa. Tapi unik dan menarik Ibu dan Bapak, maaf, yakin ini semuanya hafal Indonesia Raya. Saya sudah menghitung Pak, kalau Bapak nggak percaya, Ibu hitung sendiri nanti. Kata aku dan ku itu di sana lebih banyak ditulis dan diulang, dibaca, dinyanyikan daripada kata kita. Kata kita di sana yang melambangkan fardu kifayah cuma satu kali. Tapi kata aku cuma satu kali juga, selebihnya ku. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita, itu aja satu kita. Berseru Indonesia bersatu. Aku yang banyak. Nah kalau saya yang menyatakan saya ahli syariah itu bukan saya Pak, negara meng-SK-nya begitu dari hukum Islam. Ya, saya itu terilhami oleh mempelajari Al-Quran. Ada al-istimrar wa tajaddud di sana tuh Pak. Ya, al-istimrar wa tajaddud. Maka kita itu kalau syahadat enggak syahid tuh kan? Enggak syahidtu alla ilaha illallah wa syahidtu anna muhammadar rasulullah, tapi asyhadu seolah-olah amin summa baru masuk Islam saat sholat itu. Enggak gunakan fi'il madhi kata orang santri. Salah satunya mahasiswa kami ini. Enggak syahid tuh di sana Pak. Asyhadu. Kata ahli-ahli ilmu balaghah itu fungsinya adalah istimrar wa tajaddud, untuk membiasakan. Siapa tahu saya berangkat dari Ciputat, bismillah sudah nawa itu mau ke sini, di jalan ada apa, lalu ada orang bilang syirik sogir, syirik kecil. Ya. Makanya itu sampai kata-katanya pun disusun seperti itu. Saat saya masih di Ibtidaiyah bahkan sanawiyah nggak paham tuh Pak, karena guruku nggak sampai ke situ ngajarinnya. Sudah masuk S1, S2, S3 lalu jadi bapaknya mahasiswa, ya alhamdulillah gitu kan. Sampai ke situ. Ini yang namanya mudah-mudahan meningkatkan kualitas. Lihatlah merdekanya 17 Agustus 1945. Lah sekarang sudah 17 Agustus 2026, 81 tahun. Masa ilmu kita masih ilmu yang tahun 1945 Pak? Enggak logik kan? Kira-kira seperti itu. Apa? Itulah yang dikehendaki Quran. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, termasuk itu. Untuk apa? Lihatin. Untuk hari esok dan seterusnya. Maka generasi muda kita itu, anak-anak kita mestinya itu lebih ilmunya lebih banyak,
Dulu kan belum ada. Saya masuk aja juga S2 S3 itu Pak, tahun 80-an. Tahun 70-an belum ada program S2 itu. Ada kemajuannya banyak. Nah, tapi kenapa sekarang katanya makin mundur nih? Jumlahnya tambah banyak generasi kita ini, tapi spiritnya termasuk spirit untuk menikah itu Pak. Relatif menurun. Minimal 2-3 kali saya sudah diundang ceramah khusus untuk bicarakan tentang gimana semangat sebagian muda-mudi kita ini, seperti halnya yang terjadi di luar negeri juga. Takut nikah. Sudah nikahnya, takut punya anak. Itu Pak, yang ada di masyarakat. Bapak tinggal buka aja lah. Yang supaya lebih dipercaya ya, Badan Pusat Statistik lah. Itu kan punya kita. Ada standar errornya kalau sudah diatur juga. Memang kebenaran mutlak jarang. Ada termasuk negara kita ini nggak bisa benar semuanya itu. Nah, tapi kan nggak salah semuanya Pak. Itu maksudnya. Gimana? Orang-orang tua dulu gitu kan, wah. Padahal pendidikannya relatif masih rendah kan Pak. Maaf. Ayah saya tuh guru ngaji dua-duanya, ibu bapak, nggak ada yang tamat. Jangankan sanawiyah, ibtidaiyah juga cuma kelas 4 katanya. Nah saya anaknya nggak boleh dong ngikuti itu. Oh cukup bapakku cuma ibtidaiyah. Kenapa? Ya zaman suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan berubah. Zaman kita dulu sabak dan grip. Sekarang sudah zaman AI. Diperdebatkan dulu AI-nya. AI-nya tetap jalan, kitanya tetap di 3 landasan Pak. Nah jadi memang harusnya maju. Kita itu. Termasuk dalam mencintai negara kita. Orang lain pada punya keluarga negaraannya, mungkin ada yang 2, mungkin ada yang 3, ada yang 4. Kayak zaman kita dulu di sini banyak orang punya KTP-nya itu bukan 1, 2. Ada yang 3, ada 4. Sekarang berkat menggunakan IT kan sulit orang mau membohong memiliki 2 KTP itu. Nah, kalau kita itu tertinggal di landasan repot. Cuma marah-marah umpamanya kerjanya, memang ada orang yang peduli kira-kira rasanya Pak. Nah, inilah cinta nasional itu dalam pandangan saya atau kami, kita wajib mencintai negara ini. Tapi jangan menimbulkan fanatik buta. Seakan-akan yang bukan orang Indonesia itu, bukan apa-apanya. Jangan, itu haram hukumnya. Sama dengan beragama kita, wajib menghormati orang lain. Kurang apa? Itu di surat At-Taubah dimuatnya lagi itu kan, pengakuan tentang adanya suami dalam Quran itu. Ya, itu Pak. Memang indah. Kita sejak kecil dididik gitu kan. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Kan Tuhan yang menciptakan. Nah, ini di surat Al-Hujurat. Minimal ayat 13 dan 14. Tentang kehidupan adanya seperti itu. Nah, satu lagi yang terakhir barangkali Pak. Ya. Nah, ini bagaimana caranya, maaf ya mendoa, saya doakan. Saya sedang oret-oret buku. Judulnya Acanku. Jadi judul ini ya alhamdulillah gitu. Acanku itu singkatan dari aku cinta agama, pasti Islam karena saya belum Islam. Dan cinta negaraku Indonesia. Karena keluarga negara saya cuma satu Indonesia. Janganlah sudah punya satu-satunya itu keluarga negaraan bertingkah umpamanya gitu. Nah, ini negara itu negaraku kan. Tadi saya doa itu. Disitulah kewajiban kita bersama-sama, bukan hanya fardu kifayah tapi fardu ain. Tapi tetap tadi itu saya menggambarkannya, kalau agama itu tangan kanan kita, negara itu tangan kiri kita. Kalau orang sepakatnya agama adanya di kiri, negara di kanan, ya sama. Cuma gitu, huruf A itu lebih dulu. Kenapa judul saya A itu lebih dulu? Alfabetnya juga lebih dulu dibanding huruf N kan. Semua ada reasoningnya, ada adilahnya, ada dalilnya. Jadi ibaratnya hidup kita itu
Ini agama, ini negara, jangan keluar dari salah satunya ini. Keluar dari agama kan, itu yang namanya teroris itu. Kalau keluar dari kiri, ya itu yang tidak beragama. Jadi ada di jalur itulah. Dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini tafsir ketatanegaraan. Ya, tidak dipaksa-paksakan. Wong itu tafsiran itu memang seperti itu. Zaman kan berubah, nggak selalu harus persis sama, kecuali masalah ubudiyah. Masalah ubudiyah pun Masya Allah, kalau kita itu Pak. Saya kalau melatih mahasiswa ada praktik untuk maaf, tersuruh berdiri. Bagaimana sholat berjamaah, imam di sana, kalian di belakangnya itu makmum. Menurut Anda imam kita tadi itu angkat tangannya kayak apa? Enggak ada yang persis itu. Karena yang di belakang si imam lurus kan, melihat si imamnya ya di depan Pak. Nah yang samping itu kan agak nyamping Pak. Enggak tuh, enggak sama seperti itu zaman sekarang Pak. Maka Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Cobalah kamu sholat menurut yang kamu lihat. Gerakan saya kayak apa? Nah, kira-kira begitu kan? Kalau melihat itu Pak, tetapi maaf, ini dalam konteks tadi judul ini yang minta kan Bapak ngurus cinta negara, bukan judul dari saya. Nah, ibarat Quran itu saya gampangnya, Bapak maunya surat apa? Maaf, bukan saya merasa serba tahu, tidak. Tapi kewajiban saya untuk menyampaikan itu tadi. SK-nya jelas dari negara. Guru besarnya dalam bidang itu. Ya. Kalau ada yang nggak jelas, saya nggak berani saya kemukakan Pak. Kan tanggung jawabnya ketemu hanya di sini sampai di akhirat kelak nanti gitu kan. Nah, jadi berterima kasih saya sebagai baru pertama kali ke sini diberikan kehormatan, diberikan kesempatan jauh-jauh dari Ciputat. Judulnya sudah diberi, alhamdulillah saya lapang dada. Demikian, tidak ada maksud untuk naudzubillah min dzalik mengajari apalagi mendikte Bapak Ibu. Aduh tidak Bu, ampun saya. Enggak. Saya manusia biasa seperti Bapak. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini lebih banyak orang-orang pintar yang tahu persis. Nah, tapi mungkin pengurus ya berkeinginan sesekali mungkin dari luar jamaahnya Pak. Insya Allah. Jadi judul itu murni dari sini Pak. Itulah yang dapat saya sampaikan, bisa jadi tidak terurut amat, ya memang waktunya juga tidak panjang, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.